Halo, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar matematika perbandingan trigonometri yang telah saya buat. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohani Noviana, mahasiswa PPG dari Unindra. Nah, berikut modul ajar perbandingan trigonometri dengan social emotional learning atau SEL yang telah saya susun. Yang pertama ada informasi umumnya seperti identitas, nama penyusunnya. Saya sendiri Rohani Noviana, identitas sekolah saya membuat di tempat saya PPL yaitu SMA 48 Jakarta. Kemudian untuk materi pokoknya perbandingan trigonometri dan untuk kelasnya kelas 10 di semester genap. Kemudian ada capaian pembelajarannya yaitu karena dia kelas 10 yaitu fase E. Kemudian ada kompetensi awal. Di sini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan siku-siku. Kemudian yang selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Lalu media yang saya gunakan yaitu PowerPoint, perangkat yang saya gunakan yaitu LKPD, LCD, dan laptop. Kemudian pendekatan yang saya gunakan yaitu CRT. Kemudian untuk model, saya menggunakan pembelajaran Discovery Learning. Kemudian untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, ceramah, presentasi, dan tanya jawab. Kemudian poin selanjutnya, kemampuan sosial emosional. Ada yang pertama, kesadaran diri, pengelolaan diri, kemampuan berinteraksi sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan yang terakhir, kesadaran sosial. Nah, di sini selanjutnya yaitu kompetensi inti, di mana yang pertama ada tujuan pembelajaran. Saya di sini membuat ada 3 tujuannya, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur segitiga siku-siku. Kemudian peserta didik mampu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menentukan besar sudut segitiga siku-siku yang belum diketahui dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Kemudian ada pemahaman bermaknanya, yaitu mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Kemudian ada pemantiknya. Saya membuat ada 3 pemantik, pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa saja nama segitiga siku-siku dalam trigonometri? Kemudian sudut apa saja yang kalian pahami dalam materi trigonometri? Dan yang terakhir, apa hubungan sudut dengan segitiga siku-siku? Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, karena saya menggunakan metode discovery atau model pembelajaran discovery learning. Nah, di sini saya membuat yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, yaitu guru membuka kelas, memberikan salam, dan meminta salah satu peserta didik untuk persiapan berdoa. Nah, di sini termasuk dalam PSE yaitu kesadaran diri. Kemudian yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik, kemudian menanyakan kabar peserta didik. Di sini termasuk dalam kesadaran diri dan pengelolaan diri. Kemudian guru memberikan asesmen diagnostik atau asesmen awalnya. Kemudian yang keempat, peserta didik diarahkan untuk duduk sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima di sini karena saya modelnya yaitu CRT atau belajar budaya. Nah, di sini peserta didik dan guru bersama-sama menyanyikan lagu adat Bali. Di situ ada kesadaran dirinya. Kemudian yang keenam, guru memberikan motivasi belajar untuk mengembalikan semangat belajar peserta didik. Kemudian yang ketujuh, peserta didik menyiapkan diri. Kemudian yang kedelapan, sebelum memulai pembelajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Nah, untuk membuat kegiatan intinya, yang pertama ada stimulasi. Dalam discovery itu ada 5, yaitu yang pertama stimulasi, yaitu di mana yang pertama guru menyajikan PowerPoint tentang perbandingan trigonometri. Kemudian yang kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada kesadaran diri dan pengelolaan dirinya. Kemudian setelah memberikan pertanyaan pemantik, peserta didik diberi kesempatan untuk merespon pertanyaan pemantik guru dan diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi.
Lalu, guru membimbing peserta didik bila terjadi kesalahpahaman atau ketidakpahaman. Kemudian, poin identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, peserta didik bekerja sama secara kelompok, menggunakan ide atau gagasan mereka secara lisan maupun tulisan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep materi di PPT agar dapat mengerjakan soal-soal LKPD dari hasil analisis mereka. Nah, di sini termasuk dalam kemampuan berinteraksi sosial. Lalu yang kedua, setiap peserta didik atau setiap kelompok diberikan kesempatan untuk bertanya perihal kesulitan dalam pemahaman mereka terkait pengerjaan soal LKPD. Lalu poin pengumpulan data, yang pertama itu ada peserta didik bekerja sama dalam kelompok dan berbagi tugas untuk mencari informasi pendukung guna untuk memperkuat cara memahami penamaan sisi dan sudut trigonometri. Nah, di sini termasuk poin kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu, guru menjembatani peserta didik selama melakukan pengerjaan latihan soal. Kemudian yang keempat, pengolahan data, yaitu perwakilan salah satu anggota kelompok untuk menyajikan hasil kerjanya dengan mempresentasikan di depan kelas. Lalu peserta didik dapat memberikan masukan revisi atas atau pertanyaan atas hasil diskusi kelompok lain. Kemudian yang ketiga, peserta didik melakukan perbaikan atas masukan dan kritikan yang diberikan dari anggota kelompok lainnya. Kemudian bagian terakhir dari kegiatan inti yaitu verifikasi atau pembuktian. Yang pertama itu peserta didik diberi waktu untuk bertanya jika ada bagian yang belum dipahami. Kemudian yang kedua, peserta didik boleh saling memperhatikan LKPD antar kelompok untuk saling mengerti tipe soal supaya peserta didik dapat terbiasa dengan jenis soal yang bermacam-macam. Kemudian ada kegiatan penutupnya, yaitu yang pertama, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajarannya. Kemudian juga guru memfasilitasi dalam menemukan kesimpulan tentang trigonometri. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah menunjukkan sikap kerjasama antar kelompok dan telah berani untuk mempresentasikan ke depan kelas. Kemudian yang keempat, guru menjelaskan kegiatan tindak lanjut kelas pada pertemuan selanjutnya. Yang kelima, guru menginstruksikan ketua kelas untuk menutup kegiatan belajar matematika. Nah, di sini poinnya yaitu kesadaran diri dan pengelolaan diri. Kemudian untuk penilaiannya ada 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek sikap, yaitu penilaian diri untuk sikap spiritual, sosial, dan penilaian rekan sejawat. Kemudian yang kedua, aspek pengetahuan, mengerjakan tipe soal LKPD berdasarkan kelompok, lembar kerja peserta didik yang diberikan. Kemudian yang ketiga, aspek keterampilan, peserta didik membuat resume berdasarkan hasil pekerjaan secara kelompok. Nah, lalu di sini ada lampirannya. Ada bahan ajar, bisa dilihat atau bisa dibuka di link berikut. Kemudian juga untuk LKPD-nya. Nah, di sini untuk refleksi peserta didik, saya membuat ada 4. Itu ada pertanyaannya. Nah, yang pertama itu bagaimana perasaan kamu saat belajar tentang perbandingan trigonometri? Kemudian, apakah kamu mengalami kesulitan dalam memahami materi? Jika iya, bagaimana kamu mengatasinya? Dan seterusnya. Nah, di sini ada rubrik penskoran. Ya, yaitu ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu diperbaiki atau perlu perbaikan. Yang pertama itu yaitu pemahaman konsep trigonometri. Peserta didik mendapat 4 poin jika peserta didik menunjukkan pemahaman yang sangat baik tentang konsep perbandingan trigonometri, kemudian mampu menjelaskan dan menerapkannya dengan benar dalam berbagai soal. Kemudian mendapat 1 atau perlu perbaikan jika peserta didik kesulitan memahami konsep perbandingan trigonometri dan memerlukan
banyak bimbingan dalam menyelesaikan soal. Kemudian bagian partisipasi dalam diskusi kelompok. Peserta didik dapat poin 2 atau cukup jika peserta didik kurang aktif dalam diskusi, hanya berpartisipasi ketika diminta dan jarang memberi pendapat. Mendapatkan poin 4 jika peserta didik sangat aktif dalam diskusi kelompok, kemudian berkontribusi secara konsisten dan membantu teman dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas. Kemudian poin selanjutnya, kesadaran sosial. Di sini peserta didik mendapat poin 3 jika peserta didik menghargai pendapat teman, tetapi terkadang kurang mendengar secara aktif atau masih terpengaruh pendapat pribadi. Kemudian peserta didik mendapat poin 1 jika peserta didik kurang menunjukkan empati, tidak menghargai pendapat teman, dan sering mendominasi atau pasif dalam diskusi. Kemudian poin selanjutnya ada keterampilan kolaborasi, di mana peserta didik mendapat poin 2 jika peserta didik berpartisipasi dalam kerja sama kelompok tetapi kurang aktif dalam menyelesaikan tugas dan atau berbagi tanggung jawab. Namun peserta didik mendapat poin 4 jika peserta didik bekerja sama dengan sangat baik dalam kelompok, berbagi tugas secara adil, dan membantu menyelesaikan permasalahan bersama. Kemudian poin terakhir, pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah, di mana peserta didik dapat poin 2 jika peserta didik terkadang membuat keputusan secara impulsif tanpa mempertimbangkan langkah yang lebih efektif dalam penyelesaian soal. Kemudian mendapat poin 4 jika peserta didik mampu mengambil keputusan secara logis dan menyelesaikan soal trigonometri, kemudian mempertimbangkan berbagai strategi dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, untuk total skornya sendiri yaitu poin pertama ada 4, poin kedua juga 4, sampai poin kelima. Dan untuk total keseluruhannya ada 4 dikali 5, berarti 20 poin. Sekian presentasi yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.